Pemirsa, hari ini Komnas HAM memeriksa Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok dan ada sejumlah pernyataan yang berhasil digali oleh Komnas HAM dari Irjen Verdi Sambo. Di antaranya ia mengaku bahwa Verdi Sambo adalah aktor utama dari peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Ia pula yang melakukan langkah-langkah rekayasa serta memerintahkan anak buahnya untuk merekayasa tempat kejadian perkara. Kita lanjutkan dialog dengan Pak Kirdi dan Pak Arianto. Tadi Pak Kirdi, saya sedang menanyakan terkait merencanakan pembunuhan segitu cepat ya. Tadi dikatakan oleh Khairul Anam, salah satu komisioner dari Komnas HAM, bahwa memang ada komunikasi antara ibu dan bapak Sambo ini. Kemungkinan di situ mereka bertukar informasi soal adanya so-called pelecehan seksual gitu. Jadi kalau ditanya apakah waktu 30 menit itu cukup untuk membuat sebuah skenario, saya akan bilang bahwa 10 menit aja cukup. Tapi pertanyaannya, skenario seperti apa yang bisa dibuat dalam waktu 10 menit, 15 menit, atau 30 menit? Nah, jadinya skenarionya bisa harus tambal sulam nih, acak-acakan. Dan ini pula yang kemudian membuat masyarakat awalnya kan hang. Ini yang bener aja nih, masa kayak gini sih gitu ya. Kemudian tambal sulamnya adalah membuat makin konteks kebohongan adalah menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lainnya, dan kebohongan lainnya akhirnya makin susah untuk dijaga konsistensinya, kan kayak gitu. Nah, kebohongan-kebohongan itu ya kalau kita lihat polanya di sini selalu berputar pada sebuah tadi yang saya katakan motif intinya. Motif intinya adalah pelecehan. Saya sepakat bahwa motif inti ini adalah sebuah cerita yang disampaikan oleh Bang Irjen Verdi Sambo gitu ya. Tetapi ini faktanya adalah itu keluar dari mulut dia. Kalau kita pilah, ada fakta, ada opini, di mana opini ini nggak ada benar salah, adanya setuju nggak setuju, fakta itu adalah benar salah kalau bisa terukur. Kata-kata ini kan nggak terukur. Nah, kita terpaksa saat ini menerima sebuah kata-kata dari tersangka gitu, bahwa ini yang terjadi, ini motifnya loh ya. Tapi motif benerannya kan cuma Tuhan dan dia yang tahu mungkin. Ya. Nah, apakah ini motif sebenarnya? Sekali lagi analisa saya dua tadi. Kalau ini terlalu sangat nggak mungkin, bisa jadi ini memang iya itu motifnya. Atau yang paling besar lainnya adalah kemungkinannya adalah ini masih ada motif lain yang memang nggak boleh dibuka gitu loh. Yang cukup besar juga. Pertanyaannya yang mana di antara dua ini kalau kita kerucutkan? Cuma dua. Tinggal sekarangnya dibuka yuk. Pembuktiannya harus ada, motif ini ada pembuktiannya gitu loh. Kalau hukum kan bicara pembuktian. Nah, yang ini juga harus ada pembuktiannya, nggak bisa cuma dari kata-kata satu orang. Baik. Baik, saya tanyakan ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi Pak Kirdi mengatakan bahwa yang menjadi pertanyaan masyarakat, benar nggak sih motif yang konsisten diumumkan sejak awal, yaitu terkait narasi pelecehan seksual itu benar atau tidak? Masyarakat ada penasaran apakah ada motif lain yang sebenarnya tidak boleh dibuka di publik. Pakai lie detector bisa nggak sih Pak? Kemungkinan. Pak Arianto. Pak Arianto masih mendengar saya? Baik, teman-teman yang berada di control room, mungkin Pak Arianto boleh dihubungin lagi untuk teleponnya, kita berbincang lagi dengan Pak Kirdi. Oke, Pak Arianto bisa dengar saya? Pak Arianto? Baik, kami akan coba hubungi lagi sambungan telepon Pak Arianto. Saya kembali ke Pak Kirdi Putra. Pak Kirdi, jika Anda melihat Irjen Sambo sempat mengucapkan duka cita, meskipun dengan Bapak mungkin nonton di televisi bagaimana dengan suara yang lantang mengucapkan duka cita, tapi kemudian meminta maaf kepada masyarakat dan juga ke institusi kepolisian lewat pengacaranya. Tanggapan Anda, Pak Kirdi? Seperti tanggapan saya sebelum-sebelumnya, bahwa ketika seseorang mengucapkan permintaan maaf, yang perlu dilihat itu untuk konsistensi permintaan maaf itu ada 3 pilar utamanya. Nomor 1 adalah siapa yang minta maaf, kedua kepada siapa minta maaf, dan ketiga kenapa dia minta maaf. Nah, Irjen Verdi Sambo sudah mengucapkan semua, dan cara dia mengucapkan dengan lantang itu bisa berarti adalah memang itu cara dia dalam berkomunikasi, atau memang ketegangan yang sedang dia alami sehingga dia harus menyampaikan seperti itu. Dan yang kedua adalah apakah itu kata-kata sudah dirancang? Semua yang bentuknya press conference pasti sudah dirancang.
Nah, namun ada satu poin yang cukup penting yang harus kita akan fokuskan di sini. Namun ada kata-kata gitu Pak. Namun ini terlepas dari apa yang sudah terjadi pada keluarga kami dan dilakukan pada keluarga kami dan sebagainya. Nah, gini, kalau saya jujur gitu menceritakan sesuatu, maka saya akan ngomong ya nggak perlu saya ceritakan secara detail. Tapi kalau saya menutupi sesuatu, saya akan ulang-ulang hal yang saya tanda petik saya arahkan itu supaya orang percaya bahwa itu memang terjadi. Saya butuh ngulang terus biar kondisi lawan bicara itu iya kayak diulang mendengar lagi. Pesan itu terdengar lagi. Nah, bisa jadi dua tadi saya bilang, memang itu yang terjadi dan beliau itu sangat marah gitu ya kejadiannya, karena emosi yang sangat besar sehingga dia masih dendam. Ya, misal seperti itu. Atau ada sesuatu yang masih disembunyikan sehingga perlu untuk disampaikan berulang-ulang supaya masyarakat itu terima terus. Kan metode itu ada gitu loh. Nah, yang mana nggak tahu karena saya bukan yang memegang fakta, saya nggak berani untuk beropini dalam hal ini. Baik, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto sudah mendengar suara saya, Bapak? Sudah. Baik, Pak Arianto, tadi Pak Kirdi sempat mengatakan bahwa ada satu motif yang diucapkan berulang-ulang sejak awal, yaitu terkait pelecehan seksual. Kemudian karena ini bergulir bagai bola liar di masyarakat, banyak yang menduga ada motif lain yang kemudian tidak boleh dibuka. Dan kalaupun sampai akhir kepolisian konsisten dengan motif pelecehan seksual itu, harus ada pembuktian yang sangat valid. Sejauh ini dimungkinkankah Pak digunakan lie detector? Gini, saya tidak menjawab itu ya, tapi saya akan jawab gini. Yang namanya motif itu ya, di dalam ilmu pembukti, ini yang dibuktikan kan pasal 340 atau pembunuhan yang direncanakan, ya, dan pasal 338. Untuk pasal 340, pembunuhan yang direncanakan itu, maka unsur yang harus dibuktikan adalah unsur subjektif, yaitu niat daripada orang itu atau alasan dari apa dia melakukan tindakan itu. Ini yang harus digali, gitu kan. Nah, kemudian apabila itu memang masih meragukan, maka perlu cari motifnya apa yang di dalam lagi. Nah, dalam kasus ini yang dicari adalah kan pasal 340. Dengan adanya pengakuan Baradae yang mengatakan bahwa dia disuruh oleh Pak Sambo, kemudian Pak Sambo mengakui, ya saya memang karena harga diri saya tersinggung, saya marah betul, saya lepas kendali dan kemudian saya bunuh itu brigadir polisi itu dengan rencana, kira-kira gitu kan. Itu menurut saya itu sudah cukup untuk meyakinkan bahwa dia memang merencanakan. Rencananya yaitu karena dia mangkel, kemudian dia ketika itu pulang sudah nyuruh anggotanya dan sebagainya, walaupun dalam waktu singkat, kemudian dia menembak nyuruh anggotanya dan itu tertembak, dan setelah itu barulah dia membuat kerusakan TKP itu. Baik. Jadi dalam ini motif untuk buktikan 340 itu sudah cukup. Adapun nanti kalau untuk motif yang lain-lain itu, menurut saya itu tidak penting sekali untuk penyidik sekarang itu untuk melengkapi itu, karena itu nanti akan digali oleh hakim di dalam pertanyaan itu. Dan andekannya kita dapat itu motifnya itu pelecehan itu nggak bisa diumumkan karena di dalam sidang nanti pun pasti akan tertutup di sana gitu. Tertutup kan Pak? Nanti sidangnya pasti akan tertutup kan Pak? Kira-kira kalau di bagian mungkin terbuka ya Bu ya, tapi nanti kalau di bagian yang pelecehan itu pasti tertutup deh. Oke. Gitu. Baik. Pak Kirdi, Pak Arianto, kita akan kembali usai jeda. Terutama saya juga penasaran ke Pak Arianto. Anda pernah menjabat sebagai Irjen, Purnawirawan ketika itu Pak sebagai Irjen. Sebenarnya sedekat mana sih Pak dengan seorang ajudan hingga akhirnya bisa sebegitu marah dan menghabisi nyawa? Pak Arianto mungkin boleh cerita usai jeda berikut. Kita akan kembali di Breaking News.